Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Terus dengan rasa sukarela ya, tanpa adanya paksaan. Nah, sebelum mulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira mau dipimpin oleh siapa nih? Ya, silakan masnya untuk memimpin doa. Sebelum mulai latihan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Selesai. Ya, terima kasih buat masnya yang sudah memimpin doa. Sebelumnya ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi kalian belum mengetahui ya alur-alur bimbingan kelompok sendiri. Nah, bimbingan kelompok sendiri ini adalah suatu cara pemberian bantuan yang dilaksanakan secara kelompok. Gitu. Nah, tujuannya buat apa sih bimbingan kelompok ini? Tujuan bimbingan kelompok ini itu untuk membina hubungan baik antar sesama. Terus juga kita berani untuk mengutarakan pendapat. Terus juga selain itu kita menghargai pendapat dari orang lain. Selain itu juga kita mendapatkan informasi atau wawasan baru terkait topik yang akan kita angkat pada hari ini. Nah, nanti semisal mengutarakan pendapat jangan malu-malu ya untuk berpendapat. Nah, baik. Selanjutnya ada asas-asas. Nah, asas-asas dalam bimbingan kelompok sendiri ini yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini untuk apa sih? Asas kerahasiaan ini itu kita nggak boleh membicarakan terkait bimbingan kelompok ini di luar dari bimbingan kelompok sendiri. Terus juga yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi kalian terbuka satu sama lain. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini itu tanpa adanya paksaan ya. Terus yang terakhir itu asas kemandirian. Jadi kalian di sini itu berani untuk mengutarakan pendapat, untuk menyelesaikan bagaimana cara permasalahan ini yang akan kita angkat, bagaimana mengutarakan pendapatnya. Nah, sebelum kita mulai ke tahap selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Siap. Oke. Bagaimana sebelum mulai bimbingan kelompok ini kita mengenal satu sama lain terlebih dahulu agar kita saling terbuka satu sama lain, tidak ada rasanya canggung gitu. Tapi dengan ice breaking. Jadi kalian itu nanti apa ya namanya? Mengatakan dari angka 1 sampai 30, tapi pas kelipatan 3 itu kalian mengucapkan kata door. Jadi kalian misalnya ini 1, 2, terus nanti sebelahnya door gitu. Ya, jadi kalau misal ada yang salah mengucapkan, maka itu yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nanti lanjut dengan sebelah kanannya. Apa bisa? Sudah memahami? Bagaimana sebelum memulai ini permainan ini, ibu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Fitria, biasa dipanggil Putri, hobinya memasak. Ya, ibu langsung mulai saja ya. Ibu akan memilih di sebelah kanan ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ya, jadi salah gimana? Nah, silakan perkenalan diri terlebih dahulu. Sebelum
Ya, perkenalkan nama saya Tommy Fisher DW dan hobi saya main tenis meja. Terus juga nanti ketika kenalan ini hobi, terus juga apa namanya, ciri khasnya apa? Oh ya, terkait ciri khas mungkin suka modifikasi motor. Sebelahnya Oke, untuk saya perkenalkan, nama saya itu Nabila Nafisatria, biasa dipanggil Nafis. Hobi saya itu memasak. Untuk ciri khas saya sendiri itu suka dengan kucing. sebelahnya Perkenalkan, nama saya Farotun Lutfiatul Nisa, biasa dipanggil Nisa. Hobi saya melukis. Ciri khas saya suka makan ceplok. Perkenalkan, nama saya Dwi Madito Nugroho. Hobi saya menghadiri majelis menekit. Saya selawat. Perkenalkan, nama saya Surabaya, bisa dipanggil Suba. Hobi saya suka jalan-jalan. Ciri khas saya menonton. Perkenalkan, nama saya Rizky Sakumani, biasa dipanggil Sofa. Hobi saya menyanyi dan ciri khas saya berupa. Perkenalkan, nama saya Abidaya Geweka, biasa dipanggil Eka. Hobi saya merias. Ciri khas saya Cina. Perkenalkan, nama saya Bagi. Jadi saya belajar dan ciri saya ceria. Oke, perkenalkan, nama saya Sila Putarnya, bisa dipanggil Sila. Hobi saya itu menonton film dan ciri khas saya itu trader. Perkenalkan, nama saya Indra Subadi. Hobi saya menonton drakor. Ciri khas kalau ngomong suka Jadi kurasa kalian sudah mengenal satu sama lain. Apakah kalian sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Nah, untuk topik atau tema yang
insecure adalah selalu melakukan pengakuan dan keputusan diri sendiri. Oke, betul sekali apa yang Mas dan Mbaknya katakan bahwa perasaan insecure ini tuh karena kita tuh selalu merasa rendah dan itu membuat kita bingung untuk menentukan keputusan. Jadi kadang kita membuat kita stres sehingga kita sering stres karena kita tuh bingung memikirkan keputusan itu karena selalu ragu-ragu terus juga kayak kita tuh melihat orang lain lebih dari kita sehingga diri kita tuh merasa kurang terus akhirnya kita memilih keputusan yang buruk. Nah tadi kan kita sudah memang ini gejala yang ada di insecure sendiri. Selanjutnya kira-kira apa sih yang sehingga membuat seseorang itu merasa insecure dari insecure sendiri? Ada yang ingin berpendapat? Saya ingin berpendapat terkait dampak dari insecure itu, yang terutama bagi kita seorang mahasiswa dalam keaktifan itu sangat berpengaruh di dalam kelas. Jadi ketika mahasiswa itu ingin menanggapi sesuatu atau berdiskusi di dalam kelas, ya selalu merasa memikirkan jawaban dari orang lain yang negatif gitu loh. Jadi mungkin dari kita bisa berdampak dari mental kita yang semakin menurun. Lalu mungkin kami sebagai mahasiswa itu dapat berdampak dari cara kita beradaptasi atau bersosialisasi. Jadi kita kerap ragu atau menjauhi lingkungan sekitar kita. Ada lagi yang berpendapat? Ya Bu, dan dampak dari insecure ini yang pertama itu ada cenderung merasa diri tertekan, terus juga merasa diri bersalah, terus cemas yang berlebih, enggan bersosialisasi atau menutup diri, terus juga sulit percaya kepada orang. Ada lagi? Saya Bu, dampak dari rasa insecure menurut saya yaitu sering merasa cemas, stres yang terus menerus karena merasa khawatir atas penilaian dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti fisik, pakaian, dan lain-lain. Ya, itulah sekali apa yang kalian katakan. Nah, dampak dari insecure sendiri ini tuh kayak selalu merasa cemas sehingga mungkin mengakibatkan kan cemas akhirnya stres kan. Jadi mengakibatkan ke kondisi fisik yang menjadi lemah, terus sering kelelahan, mungkin juga terkadang merasa cemas yang berlebihan, terus juga dampak insecure sendiri itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain karena rasa percayanya kita ke orang lain itu kurang. Terus juga kadang kita merasa ini ketika merasa insecure diri kita kan merasa rendah, jadi mungkin kayak kita merasa kurang berharga di dalam diri kita, kayak kita membatasi pencapaian yang ada di kita karena gimana ya karena kita memikirkan bagaimana solusinya gitu, tapi akhirnya malah keputusan buruk yang akan diambilnya. Selain itu juga dampak lagi rasa insecure juga memberi dampak positif. Nah, dampak positifnya apa sih? Kita itu tidak sombong, kita itu tidak puas terhadap hasil kayak tidak cepat puas terhadap diri kita gitu. Nah, setelah kita memahami dampak dari insecure, kira-kira bagaimana sih cara mengatasi rasa insecure sendiri ini? Ada yang ingin berpendapat? Ya, mungkin dari saya cara mengatasi insecure dengan berbanyak bersyukur. Contohnya seperti kita di lingkungan kita sekitar itu, kita mempunyai motor dan di sekitaran kita ada yang belum punya motor, misalnya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Jadi dari saya cara mengatasi rasa insecure itu mungkin lebih dengan belajar lebih memahami diri sendiri. Dari situ kita bisa tahu apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Jadi sehingga hal itu dapat
sama orang lain. Oke, dari bagus sekali apa yang kalian sampaikan, bahwa cara atau tips kita agar bisa keluar dari rasa insecure itu tidak memikirkan omongan negatif dari orang lain, terus juga kita selalu percaya bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Terus juga kita mungkin bisa memberikan reward pada diri kita setelah kita melakukan hal yang memang bagi kita itu tantangan, kita bisa memberikan reward kepada diri kita, sebuah bentuk apresiasi. Nah, tadi kan kita sudah memahami pengertian insecure, terus juga gejala-gejala insecure, serta dampak insecure, terus juga bagaimana cara mengatasi insecure, bagaimana kalau kita merilekskan badan kita atau mulut kita dengan bermain games. Nah, jadi gamesnya itu sambung kata. Jadi gini, kalian mengucapkan misalnya kata buku, nanti kalian melanjutkan kata itu kayak misalkan kucing, contohnya saya buku, terus nanti kan saya yang mengucapkan kata buku, nanti misal Mbak Ega yang menyebutkan akhiran itu misal kucing. Ya siap? Sebelum mulai games, pemimpa dulu ya. Silahkan. Sama lagi. Ini tiga. Oke, mulai dari Mas Tito. Oke, kata berawal dari kata baju. Jadi sebelah kanan almari. Ria. Iya, berarti A. Jadi boleh nggak apa-apa. Insecure sendiri itu perasaan cemas ataupun merasa dirinya rendah, tidak percaya diri, dan juga selalu menganggap dirinya mempunyai kekurangan, tidak mempunyai kelebihan. Selain itu juga gejala-gejala insecure itu bisa jadi sulit menentukan keputusan karena adanya kurangnya rasa percaya diri itu. Nah, dampak-dampaknya juga dari fisik, bisa dari kesehatan, dari perasaan cemas sehingga membuat dia terus-terusan memikirkan perasaan
banyak bersyukur, terus juga kita mempunyai, setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan itu juga kita bisa tidak untuk memikirkan kebaikan dari orang lain, terus senantiasa kita membina hubungan baik dengan orang lain, terus juga kita selalu memberikan reward dan mungkin kita juga senantiasa bisa mendapatkan hasil yang maksimal, karena misalkan kayak pencapaian kita itu bisa maksimal, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, alhamdulillah kegiatan dengan kelompok pada hari ini telah selesai. Pertama buat kita semua seru sekali ya hari ini kegiatan dengan kelompok pada hari ini. Terus juga kalian aktif untuk berpendapat gitu. Nah, sekarang ibu mau dengar dong apa pesan dan pesan dari kalian semua. Bisa dimulai dari silakan ya. Ya, pesan dan kesan dari saya, kesannya yaitu sangat membuka mata dan mungkin kayak bisa lebih mengenali diri sendiri. Dari situ kami bisa tahu apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Pesannya, Alhamdulillah kegiatan minum kelompok pada hari ini telah selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih kalian sudah aktif dalam berpendapat, berdiskusi sama lain. Dengan bagaimana kalau ibu mau mendengar kesan dan pesan dari kalian? Silakan mulai dari kalian saja. jadi kesan dari saya untuk kegiatan hari ini yaitu mungkin cara mengatasinya insecure itu kita bisa lebih memahami diri sendiri dan juga itu berdampak untuk saat kita menyikapi orang lain. Pesannya mungkin bisa diadakan Pesan dari saya, pesannya sangat seru, bisa menambah wawasan baru bagi saya tentang insecure ini. Pesan dari saya, semoga dengan kelompok ini bisa berjalan lagi. Pesan dan pesan dari saya yaitu dengan adanya kegiatan ini saya bisa menambah wawasan atau ilmu tentang materi yang sedang dibahas, dan saya juga merasa relasi satu teman saya mulai membangun. Pesan dan pesan saya merasa senang karena bisa mendapat saran dan masukan dari teman-teman dan bisa berbagi pendapat tentang permasalahan yang sudah dibahas. Semoga kedepannya pembimbingan kelompok ini bisa diadakan kembali. Kesan dan pesan dari saya, terima kasih sudah memfasilitasi kegiatan bimbingan kelompok ini. Dengan bimbingan kelompok ini mungkin lebih memahami apa yang dibahas. Kesan dan pesan dari saya, pesannya tersendiri dari bimbingan kelompok ini, saya jadi lebih tahu yang tadinya saya belum tahu menjadi tahu, yang saya pernah tahu menjadi tahu. Dari sini juga saya merasa di dalam bimbingan kelompok ini terasa nyaman ya dan asik bagi saya sendiri. Untuk pesannya, agar bimbingan kelompok ini terlaksana secara terus-menerus dan lebih baik lagi. Pesan dari saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya sangat senang karena saya mendapat pengetahuan tentang insecure. Dan pesan dari saya, semoga bimbingan kelompok ini bisa diadakan lagi. Kesan dari saya yaitu dalam bimbingan kelompok saya merasa senang, dan pesan dari saya semoga bimbingan kelompok ini bisa diadakan lagi. Pesan dan pesan saya, senang mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, sangat terbuka dengan pemaparan saya. Ada yang pesan saya Bu.
sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan kelompok hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita menutup kegiatan kelompok hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira mau dipimpin oleh siapa nih? Silakan. Mengakhiri sesi dengan kelompok hari ini, kalau kayaknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Karena kegiatan dengan kelompok ini telah selesai, terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada hari ini.